Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasep Setiawan, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk bertemu pada Zoom kali ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pelumasan atau dalam bahasa Inggrisnya lubrication system pada dunia otomotif. Sebelum menjelaskan, baiknya kami perkenalkan dulu. Saya Muhammad Al-Adabi dengan NIM 22073060. Kemudian teman saya ada Dimas Abi Saputra dengan NIM 22073013. Kemudian ada Muhammad Rizky Akbar 22073104. Baik, eh, kita langsung saja masuk ke pertama, yaitu mengenai tentang definisi sistem pelumasan. Jadi, definisi sistem pelumasan itu adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Nah, maksudnya di sini adalah eh, di mana ketika misalnya mobil kita kasih pelumas yang biasanya itu oli. Jadi oli itu ada viskositasnya kayak nilai viskositasnya ada yang 1040, 1050, 2040. Nah, tergantung dengan mesin mobil. Nah, jadi setiap pelumasan yang diberikan itu memang mempunyai viskositas kekentalan yang tertentu gunanya untuk mendinginkan atau mengurangi gesekan pada mesin agar tidak terjadi kehausan. Pelumasan tidak hanya dipakai kepada mesin mobil, tapi dipakai oleh komponen-komponen besi yang saling bergesekan, contohnya seperti gardan. Jadi gunanya pelumasan itu yaitu untuk meringankan gesekan pada setiap bagian komponen mesin agar tidak terjadi kehausan. Nah, baiklah kita langsung masuk ke fungsi umum sistem pelumasan. Jadi fungsi umum sistem pelumasan itu ada pelumasan, ada pembersih, ada segel, dan juga penyerap tekanan mesin. Nah, jadi fungsi pelumasan itu ada memang untuk melumasi mesin, kemudian yang kedua itu untuk membersihkan mesin. Jadi ketika mesin sedang beroperasi, hasil dari operasi mesin itu pasti ada kotoran atau debu-debu yang ikut masuk ke dalam ruang bakar, menempel ke mesin. Kemudian itu yang dibersihkan oleh sistem pelumasan atau yang bisa disebut tuh oli. Kemudian fungsi pelumasan itu segel. Kemudian yang terakhir itu penyerap tekanan mesin. Jadi fungsi sistem pelumasan itu menyerapnya tekanan pada mesin agar tidak terjadinya tekanan yang berlebih pada ruang mesin. Karena kalau tidak ada pelumasan bisa bisa menyebabkan mesin itu jebol karena tekanan yang berlebihan pada mesin. Baiklah itu tadi fungsi umum. Kemudian selanjutnya ada komponen-komponen sistem pelumasan dan fungsinya. Pada dunia otomotif, komponen-komponen pelumasan itu ada bak oli. Bak oli itu biasanya terletak di bagian bawah mesin. Itu gunanya untuk menampung oli. Jadi komponen ini untuk menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin.
Kemudian naik sedikit di atas bak oli, itu ada pompa oli. Pompa oli itu biasanya terletak pada di sebelah atau di atas sedikit dari karter atau bak oli tadi. Jadi gunanya pompa oli itu memang untuk menghisap dan menyalurkan oli dari bak oli tadi, cadangan oli, kepada bagian mesin. Kinerja komponen pompa oli ini bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli juga bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua seluruh mesin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran berkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumasan tanpa tekanan. Kemudian setelah oli tersebut dipompa, barulah masuk ke yaitu komponen bagian filter oli. Jadi di filter oli ini, oli tersebut disaring agar tidak cepat kotor. Nah, jadi pada bagian karter mungkin terdapat tumpukan-tumpukan akibat gesekan atau tumpukan besi gram-gram di dalam bak oli cadangan tadi tidak ikut tersaring masuk ke dalam mesin, karena jika ikut tersaring mesin tersebut akan mengalami mungkin gesekan-gesekan lecetan yang terjadi pada bagian dalam yang membuat mobil menjadi tidak stabil hidupnya. Tahu ngecim bisa juga. Karena adanya kotoran, kemudian lubang-lubang oli itu tersumbat dan membuat oli itu alirannya tidak lancar dan membuat overhead. Itulah yang terjadi sering pada mobil-mobil yang tidak fungsi saringan olinya tidak bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu ada strainer. Strainer itu untuk menyempurnakan kerja filter oli. Jadi strainer ini dapat menyaring kotoran hingga berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang penghisap menuju pompa oli. Kemudian komponen selanjutnya ada pressure valve. Jadi fungsi pressure valve ini untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan. Sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan volume dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Komponen ini memiliki hasil akhir mengembalikan oli pada karter. Proses ini berlangsung ketika tekanan pelumas atau oli sedang naik. Nah, jadi gini cara kerjanya. Jadi ketika oli itu dipompa, nah jadi oli-oli tersebut akan masuk ke bagian selang yang itu yang namanya pressure valve tadi. Jadi ketika masuk ke pressure valve, tekanan yang dihasilkan oleh pompa itu terbatasi. Nah, jadi akibatnya terbatasi, maka sisa-sisa oli yang berlebihan yang tidak dapat masuk ikut ke pressure valve tadi dikembalikan lagi ke dalam bak oli. Jadi ketika putaran mesin cepat, ketika mobil sedang melaju kencang, pastikan tekanannya ikut naik, ikut tinggi. Nah, jadi akibat adanya pressure valve ini, oli yang masuk ke mesin itu menjadi stabil, tetap menjadi konstan. Jadi yang sisa-sisa dari selang tadi dimasukkan kembali ke bak cadangan oli. Baik, komponen selanjutnya ada switch oli. Fungsinya untuk mengetahui hasil dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahu kita terkait cukup atau tidaknya tekanan oli pada pompa untuk melumasi mesin. Komponen ini dapat terdeteksi ketika memutar kunci kontak Anda pada posisi on. Apabila lampu ini menyala, berarti komponen switch berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, ketika mesin dihidupkan, lampu indikator oli harus mati. Apabila lampu indikator oli hidup saat mesin hidup, periksalah oli mesin. Nah, jadi cara mengecek switch oli tadi, sebenarnya switch oli itu memang gunanya untuk membaca
berapa ukuran tekanan yang berasal dari pompa oli tadi agar terbaca. Kemudian hasil baca tersebut dikirimkan ke ECU. Nah, ECU baru bertugas untuk memberi sinyal kepada aktuator untuk memberitahu hasil tekanan oli tadi. Biasa hasil tekanan oli ini bisa kita lihat di speedometer, itu ada lampu oli. Nah, ketika posisi on, kalau lampu olinya hidup, itu berarti kondisi tekanan oli sedang baik. Ketika mesin dihidupkan, maka lampu oli harus mati. Apabila lampu oli itu saat mesin dihidupkan itu hidup, maka periksalah oli mesin. Bisa jadi terjadi kekurangan atau bocor mungkin pada filter oli sehingga berkurangnya oli mesin. Kemudian selanjutnya ada oil gallery sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapat pelumasan. Kemudian ada oil jet B, yaitu berada di bawah silinder mesin untuk menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Dan yang terakhir, komponen terakhir itu ada PCV valve. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin, yang berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi. Oke, selanjutnya mengenai tentang cara kerja sistem pelumasan, ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dimas Abisa Putra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, baik, saya akan menjelaskan cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu sistem ini mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Yang kedua, pada saat pompa oli mendapatkan pelumasan dari engkol mesin menggunakan rotary pump. Yang ketiga, kemudian ketika mesin dihidupkan, poros engkol bekerja. Sistem pelumasan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan terjadi penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumasan akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Selanjutnya, pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Yang kelima, pelumas atau oli lewat pada komponen oil fan, disalurkan oleh oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melumasi bagian rocker arm atau poros cam. Setelah itu, oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli atau jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini berfungsi melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen wing balance. Selanjutnya, komponen wing balance merupakan bagian dari poros engkol berbentuk skop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Selanjutnya, yang jenis-jenis sistem pelumasan mesin.
Yang pertama, sistem pengairan atau percikan. Struktur sistem pengairan di- didistribusikan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Tentunya ada komponen mirip sekop yang menyemprotkan oli ke seluruh mesin. Sistem ini memiliki sendok penyemprot di ujung bawah batang piston. Saat mesin berputar, oli di dalam penangas oli menyebar ke dinding silinder dan bantalan. Jenis ini memiliki struktur yang sangat sederhana, tetapi sulit untuk melumasi bagian dengan celah yang sempit. Selanjutnya, sistem pelumasan percikan yang menggunakan pergerakan menyemprot minyak pelumas ke bagian yang membutuhkan pelumasan. Poros engkol berputar sambil menyemprot minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Sistem ini kurang efektif untuk melumasi komponen yang jaraknya dekat dari bak mesin. Sistem semprot hanya digunakan pada mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin pompa air, dan mesin pemotong rumput. Hasil dari sistem pelumasan percikan ini ganti oli dengan jarak tempuh tertentu dan pelumasan yang buruk karena tetesan oli hanya mencapai area tertentu. Yang kedua, sistem pompa. Pada sistem ini tekanan langsung dari pompa oli melumasi bantalan poros engkol, poros penghubung dan poros lengan ayun. Sedangkan untuk pelumasan dinding silinder dan roda gigi, waktunya dilakukan oleh oli yang disuntikan dari nozzle. Tetesan oli yang melewati rocker arm dan kembali ke oil pad atau centric pan digunakan untuk melumasi mekanisme valve. Sistem tekanan bekerja dengan cara memompa minyak pelumas yang dihisap dari bak mesin melalui saringan oleh pompa minyak ke bagian yang telah dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Dan minyak pelumas yang telah dilumasi dikembalikan ke bagian semula, yaitu dikembalikan kepada bak mesin. Sistem kedua ini menggunakan tekanan hidrolik melalui pompa. Sistem kedua terbukti lebih unggul dalam mendistribusikan oli ke seluruh bagian mesin karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-bagian mesin. Dipercaya bahwa beberapa mesin produksi modern menggunakan sistem pompa ini. Hasil untuk sistem pelumasan merata dan teratur. Dapat digunakan dengan mesin 4 tak dan 2 tak. Dan penggantian oli untuk jarak tempuh tertentu. Yang ketiga ada sistem kombinasi. Sistem ini menggabungkan kedua sistem di atas. Hal ini diperlukan karena masing-masing sistem di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan sistem pelumasan yang lebih lengkap dan mengurangi dampak negatif pada mesin pada kecepatan tinggi. Nah, sistem pelumasan gabungan ini adalah sistem pelumasan mesin yang mencampurkan pelumasan set atau mix dengan bahan bakar bensin, di mana pelumasan dan bahan bakar dicampur langsung di dalam tangki bahan bakar. Sistem ini terbatas pada sepeda skuter 2 tak. Sistem kombinasi terdiri dari 2 unit seperti gambar di atas. Dan terdapat sekop di bak mesin yang menyuntikkan oli mesin yang bekerja bersama dengan pompa oli untuk mendistribusikan oli pelumas ke bagian bak mesin yang paling dalam. Hasil sistem pelumasan campuran, tangki bahan bakar di atas lebih tinggi dari mesin yang aliran bahan bakar disebabkan oleh gravitasi. Sistem pelumas oli paling sederhana, penggunaan minyak yang boros dan polusi udara tingkat tinggi. Digunakan untuk mesin 2 langkah berdaya kecil. Menggunakan oli khusus 2 langkah yang
kompatibel dengan mesin, mengandung 2% hingga 4% bio oil. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Muhammad Aldabi. Baik, terima kasih Saudara Dimas Abisaputra yang telah membantu saya menjelaskan tentang sistem pelumasan. Tanpa berlama-lama, baik itulah kawan-kawan penjelasan sistem pelumasan dari kelompok kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, ada yang kurang jelas, ada yang tidak bisa dipahami. Kami mohon maaf. Kami sudah berusaha semampunya, semaksimal mungkin untuk memberitahu tentang informasi-informasi mengenai tentang sistem pelumasan. Baiklah, terima kasih semuanya, terutama Pak Yasep yang telah memberikan tugas mata kuliah motor diesel. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.